pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan persamaan lingkaran yang didapatkan di matematika tingkat lanjut di SMA kelas 12. Jadi kita langsung saja. Persamaan lingkaran itu memiliki persamaan umum, itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, ketika ada persamaan umum lingkaran ini, untuk mencari pusat, di mana pusatnya A, B, kita bisa mencari dengan cara min A per 2, min B per 2. Kemudian untuk jari-jarinya, R itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah A, B di sini itu adalah nilai dari absis dan ordinat dari titik pusatnya. Sedangkan C di sini adalah kita dapat dari persamaan umumnya. Jadi jangan menggunakan A dan B yang di persamaan umum, tetapi yang sudah kita hitung menjadi titik pusat. Oke, sekarang persamaan lingkaran selanjutnya itu bisa disederhanakan dari persamaan umum ini menjadi ketika pusatnya 0,0 dan pusatnya kita tahu di A, B. Ketika pusatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya akan menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Otomatis pusatnya 0,0 dan r-nya adalah nilai yang ada yang menjadi konstanta. Kemudian untuk pusatnya A, B, kita akan mendapat persamaan x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi nanti yang di konstanta yang bersama A, X itu adalah A, yang bersama Y itu adalah B, dan yang di sebelah kanan itu adalah jari-jari yang masih dikuadratkan, sehingga nanti kalau kita dapat angka di sini ataupun di sini, mencari jari-jarinya harus diakarkan terlebih dahulu. Oke, saya langsung ke contoh soal. Di sini kita yang pertama ketika kita mau mencari persamaan lingkaran yang pusatnya, saya ambil pusatnya di 2,3 dengan jari-jarinya adalah 4. Maka di sini nilai A-nya adalah 3, B-nya adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 3 dan R-nya adalah 4. Karena tidak 0,0, maka kita gunakan rumus yang kanan tadi. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita dapat X min A. Jadi siapapun nilai di sini itu yang kita pakai. Seandainya nanti pusatnya min 2, berarti yang kamu min 2,3 gitu misalnya. Berarti yang kita substitusi adalah X kurang min 2 gitu. Jadi A kecilnya adalah min 2. Rumusnya adalah X min, maka X minnya harus tetap ditulis. Oke, selanjutnya di sini kita punya tinggal di kuadrat tambah Y, B-nya adalah 3, maka kurang 3 di kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ini kalau mau diselesaikan, X kuadrat min 4X tambah 4 tambah Y min 6Y tambah 9 sama dengan 16. X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y, 4 tambah 9 itu 13, berarti 13 kurang 16 kita punya 13 kurang 16 kita punya min 3 sama dengan 0. Jadi kita sudah ketemu persamaan lingkaran dengan pusat A, B nya adalah yang pusatnya 2,3 itu adalah yang x kuadrat tambah y kuadrat min 4x min 6y min 3 sama dengan 0. Oke, soal selanjutnya kita ke kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi misalkan sekarang di sini saya punya 2,1. Kemudian saya punya lingkaran L dengan persamaan lingkarannya itu adalah X tambah 7 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 144. Nah, ketika kita mau menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran, jadi kedudukan titik itu bisa ketika dia kurang dari 0,
maka dia di dalam lingkaran. Ketika dia sama dengan 0, maka dia menyinggung lingkaran atau dia berada tepat di lingkaran. Kalau dia lebih dari 0, maka dia di luar lingkaran. Oke, selanjutnya kita biarin aja itu. Nah, selanjutnya caranya itu tinggal disubstitusi saja nilai X dan nilai Y-nya. Jadi kita akan mencari apakah dia kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0. Ingat bahwa ketika kita mensubstitusi nilai suatu titik ke dalam lingkaran, karena X dan Y-nya kita tahu, diganti dengan angka, maka kita akan mendapatkan angka saja semua, tidak akan ketemu nilai X dan Y atau yang lainnya. Jadi ini yang nanti akan membedakan dengan kedudukan garis. Kita selesaikan dulu. X plus 7 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat, 144-nya saya kurang 144, jadi supaya 0 di kanan, supaya kelihatan bentuknya. Berarti X-nya 2 tambah 7 kuadrat tambah Y-nya 1 kurang 2 kuadrat min 144. Gimana terhadap 0 gitu. Oke, ini saya hilangkan. Berarti ini adalah 9 kuadrat 81 tambah 1 kuadrat itu 1 min 144. Kalau kita lihat hitungannya ini kan kita akan ketemu nilai kurang dari 0. 81 tambah 1 kan 82, kurang 144 pasti kurang dari 0, negatif gitu maksudnya. Maka ketika dia kurang dari 0, maka titik 2,1 ini terletak di dalam lingkaran X kuadrat tambah 7 plus Y min 2 kuadrat sama dengan 144 gitu. Jadi langkahnya disubstitusi. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya, kita akan mencari kedudukan garis. Nah, kalau tadi kan kedudukan titik, sekarang kedudukan garis. Saya punya garis G gitu misalkan. Persamaannya adalah Y min 2X sama dengan min 1 gitu misalkan. Kita akan mencari kedudukannya terhadap lingkaran L yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Oke, di sini kita akan mencari, jadi langkah yang pertama itu kita akan mensubstitusi persamaannya, persamaan garisnya ke lingkarannya. Nah, selanjutnya yang pertama garis G. Jadi garisnya ini disubstitusi ke lingkaran, berarti bagaimana caranya supaya kamu bisa mengganti salah satu variabel. Di sini kan ada X dan Y nih di lingkarannya. Ganti salah satu variabel supaya tinggal satu variabel saja, entah X saja atau Y saja. Nah, kita ke garis G dulu. Garis G kan Y min 2X sama dengan min 1. Maka saya mau ubah jadi Y sama dengan, maka Y sama dengan 2X min 1. Nah, persamaan ini, jadi yang pertama itu langkah kamu adalah mengubah persamaan lingkarannya ke bentuk Y sama dengan atau X sama dengan. Setelah itu baru kita substitusi. Kita punya X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita substitusi nilai yang sudah kita dapat tadi. X-nya kan tetap X kuadrat tambah Y-nya diganti dengan 2X min 1. Kalau dilihat di sini kan nilainya Y kuadrat. Berarti kalau Y kuadrat kita ganti Y-nya jadi 2X min 1, maka dia akan menjadi 2X min 1 di kuadrat gitu. Kalau nanti ternyata kamu punyanya 2Y gitu misalkan, maka Y-nya diganti dengan 2X min 1 akan jadi 2 kali 2X min 1 gitu. Itu yang harus diingat ketika kita mengganti suatu persamaan. Mensubstitusi suatu persamaan. Nah, selanjutnya ini akan jadi 2X min 1 kuadrat min 6X tambah, nah ini 4 kali 2X min 1 baru tambah 5 sama dengan 0. Oke, kemudian tinggal dikuadratkan, jadi X kuadrat tambah 2X min 1 ini
sama dengan 2x min 1 kali 2x min 1. Langkahnya depan kali depan, kita kali pelangi. Jadi 2x kali 2x itu 4x kuadrat. 2x kali min 1 min 2x. Min 1 kali 2x min 2x. Dan min 1 kali min 1 plus 1. Kita punya 4x kuadrat min 4x plus 1. Tapi kalau mau dicari cara Pascal, itu bisa juga 121-nya. Jadi kamu kasih angka 1, 2, 1. Kemudian ini kan dia punya 2x dan dia punya min 1. Gini. Sekarang kan kita punya 2x. 2x-nya kita tulis di sini, 2x. Di sini juga 2x, di sini juga 2x. Tapi pangkatnya dari kiri ke kanan itu turun. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Nah, kemudian tadi kan 2x-nya sudah. Sekarang min 1-nya. Min 1-nya kita juga tulis min 1, di sini min 1, di sini juga min 1. Tapi tadi kan kalau 2x-nya pangkatnya turun. Yang di depan 2x itu pangkatnya turun, sedangkan yang di belakang min 1 itu pangkatnya naik dari 0. 0, 1, 2. Nah, setelah itu baru kita hitung. Min 1 pangkat 0 ini kan akan sama dengan 1. Di sini juga 2x pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka dia akan menjadi 2x kuadrat. Ini akan jadi 4x kuadrat. Kan kali 1 kali 1. Tambah 2x, ini kan 2x pangkat 1 sama dengan 2x, min 1 pangkat 1 itu tetap min 1, maka 2 kali 2x itu 4x. 4x kali min 1 adalah min 4x. Nah, kemudian yang terakhir min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat ini kan akan jadi 1. Ini 1, ini 1. 1 kali 1 kali 1 berarti plus 1. Kita punya 4x kuadrat min 4x plus 1. Oke, sama kan? Boleh pelangi, boleh kamu kalikan pelangi seperti itu, boleh dipakai rumus Pascal. Pascalnya 121, tinggal dimasukkan angkanya, pangkatnya menaik dan menurun. Nah, saya lanjut. Berarti kita punya 4x kuadrat min 4x plus 1 min 6x plus 8x min 4 plus 5 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jumlahkan yang sama. X kuadrat dan 4x kuadrat. Kita punya 5x kuadrat, kemudian min 6x dan 8x sisa 2x, min 4x tambah 2x sisa min 2x. Oke, sekarang min 4 tambah 5 sisa 1, 1 tambah 1, 2, plus 2 sama dengan 0. Karena ada persamaan kuadrat nih, kita punya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Persamaan umum dari persamaan kuadrat. Nah, kita cari selanjutnya diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka tinggal diganti. Kalau di sini ada 5x kuadrat min 2x plus 2, kalau kamu sesuaikan sama ini, maka A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 2. Tinggal disubstitusi ke rumusnya. B-nya min 2, maka min 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 5, C-nya 2. Kita punya 4 kurang 5 kali 4, 20, 20 kali 2, 40. Kita punya min 36. Yang dilihat, tadi kan pertanyaannya kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi, kedudukan garis terhadap lingkaran itu ditentukan dengan diskriminannya. Diskriminannya kan kita dapat min nih, berarti D-nya kurang dari 0. Ketika diskriminannya kurang dari 0, maka dia berada di luar lingkaran. Nah, kalau seandainya nanti kamu dapat D-nya sama dengan 0, berarti dia terletak pada lingkaran atau menyinggung. Kemudian ketika kamu dapat
D-nya lebih dari 0, maka dia berada di dalam lingkaran, atau kalau garis dia akan memotong. Memotong ini akan di 2 titik pada lingkaran gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di mencari kedudukan garis terhadap lingkaran itu adalah langkahnya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengubah persamaan garisnya menjadi ke dalam X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, setelah diubah, kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kan ketika kita substitusi ini di sini yang terjadi adalah kamu dapatnya kan persamaan kuadrat. Beda dengan ketika kedudukan garis terhadap kedudukan titik terhadap lingkaran. Ketika kedudukan titik itu kan kita dapatnya angka, bukan persamaan seperti ini. Nah, jadi ketika kita sudah dapat persamaan kuadrat seperti ini, baru kita perlu mencari diskriminan. Jadi di persamaan titik, kamu hanya tinggal mensubstitusi, tentukan nilainya, baru tentukan posisinya. Nah, ketika kedudukan garis terhadap lingkaran, berarti yang perlu kita cari itu adalah pertama, mengubah persamaan garisnya, kemudian mensubstitusi untuk mendapat persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat dicari diskriminannya. Diskriminannya itu yang akan menentukan kedudukan garis terhadap lingkarannya. Oke, tambahan saya sedikit di sini. Ketika kita mencari persamaan garis singgung lingkaran, jadi kita diberikan 3 opsi rumus untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran, yaitu sesuai dengan persamaan lingkarannya. Jadi misalkan nih ada titik singgungnya itu ada di 2,-3 gitu misalkan. Berarti kan ini adalah X1, min 3-nya adalah Y1. Yang pertama misalkan dia menyinggung persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 gitu. Berarti kan ini pusatnya di 0,0. Maka kita pakai rumus yang pertama ini, R-nya 3, akar 9, X1-nya 2, dan Y1-nya min 3. Tinggal disubstitusi ke sana. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya persamaannya X min 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 gitu misalkan. Nah, ini kan bentuknya mirip dengan yang ini, yang kedua. Maka kita boleh pakai rumus yang kedua. A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2 untuk pusatnya. Tapi yang kita substitusi ke sini adalah min 2 gitu. Jadi akan jadi plus 2 lagi dia. X1-nya 2, Y1-nya min 3, titik singgungnya. Nah, sekarang seandainya kita ketemu persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X tambah 5Y min 7 sama dengan 0 gitu misalnya. Opsi pertama kita bisa masukkan ke persamaan yang ketiga. Jadi A besarnya adalah 3, B besarnya adalah 5, C-nya adalah min 7. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah min 3. Tinggal disubstitusi ke sana. Nah, tapi opsi lain kita bisa pakai pusat dan jari-jari yang ini. Pusatnya dicari dengan min A per 2, min B per 2, dapat A kecil, B kecil untuk pusat, kemudian cari jari-jari, dapat menggunakan AB pusat dan C di persamaan umum. Sudah dapat pusat dan jari-jari, kan sudah dapat pusat, sudah dapat jari-jari, sudah tahu X1 Y1-nya, A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, X1 Y1 sudah tahu, bisa dimasukkan ke persamaan kedua. Jadi itu kembali ke kita mau pakai rumus 3 atau 2 ketika ketemu persamaan umum lingkaran. Saya ke persamaan garis singgung. Nah, di sini garis singgung ini kita tinggal mencari rumus yang sesuai. Kalau misalkan kita mau mencari persamaan garis singgung lingkaran yang persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat
tambah 2x min 8y min 8 sama dengan 0. Kemudian lingkaran ini melalui titik 3,1. Jadi titik ini yang dilalui, otomatis dia misalkan ada lingkaran kemudian ada titik dia di sana, berarti akan ada garis singgung yang melalui titiknya itu. Jadi kurang lebih seperti itu ilustrasi gambarnya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari persamaan garis singgungnya, saya akan menggunakan rumus yang ketika kita pakai x min a kuadratnya. Jadi dicari pusatnya dulu. Pusatnya kan a, b. Berarti kita pakai yang a ini dan b di sini. Ingat untuk ekspresinya juga diajak. Kalau ini berarti a besarnya adalah plus 2, b besarnya adalah min 8. Berarti min a per 2, min 2, 2 ini per 2 di rumusnya. Maka kita dapat a pusatnya itu adalah min 1. Kemudian b kecilnya minnya dulu. B besarnya kan min 8, berarti min 8 per 2. Kita punya 8 per 2, 4. Berarti pusatnya min 1,4. Nah, selanjutnya untuk jari-jarinya, akar min 1 yang ini dipakai. Min 1 kuadrat 1 tambah 4 kuadrat 16 kurang C-nya adalah min 8. Ini yang diajak. Kalau kamu lihat di sini kan persamaan umumnya plus C dia. Nah, sekarang di sini adalah min C. Min 8, berarti nilai ini kan bisa jadi plus min 8 kan gitu. Otomatis dia akan memberikan dampak nilai C-nya itu adalah min 8. Tinggal dihitung, kita punya akar 17, ini akan jadi plus 17 tambah 8, 25. Akar 25 adalah 5, maka R-nya adalah 5. Persamaan garis singgung, saya tidak pakai yang ketika persamaan umumnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah b tambah c, tapi saya pakai yang x1 min a kali x min a tambah y1 min b kali y min b sama dengan r kuadrat. Di sini kamu sudah punya x1 dan y1-nya. X1, y1 itu adalah titik yang terletak pada lingkaran. Maka dia adalah 3 dan min 1. Titik yang terletak pada lingkaran, seperti gambar saya yang tadi, kalau ada lingkaran, ada titik, kemudian ada garis singgungnya, otomatis titik yang menyinggung ini juga adalah titik yang terletak pada lingkaran. Titik 3 kurang A-nya min 1. X kurang min 1 tambah Y-nya Y1-nya kita punya 1. 1 kurang 4 kali Y kurang 4 sama dengan R-nya kita punya 5, berarti 5 kuadrat. 3 tambah 1 X plus 1 tambah min 3 kali Y min 4 sama dengan 25. Ini akan jadi 4, maka 4x tambah 4 kita kali pelangi min 3y, kemudian ini jadi plus 12. Plus 12 sama dengan 25. 4x min 3y, 12, 4, 16, 25 dikurangi 16, kita punya 9. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan jadi min 3y sama dengan 9 min 4x, maka y sama dengan 9 per 3 min 4 per 3x, atau bisa jadi min 4 per 3x tambah 3, karena ini kan positif, maka di sini juga positif. Oke, selesai. Kita punya persamaan garis singgungnya seperti ini. Nanti kalau soalnya kita punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan berapa gitu angkanya di sini, maka rumus yang kita pakai juga sesuaikan dengan
persamaannya itu.